Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini ada masalah dengan pendengaran mic-nya ya yang saya pakai? Jelas. Aman ya? Nggak Cukup ada jelas Pak masalah Ustadz. Jelas Ustadz. Cukup ya? jelas. Alhamdulillah pun. Karena saya nggak pernah pakai headset. Ini baru pakai headset, ini ada headset keleleran, tak coba kok. Lah nyambung gitu. Sehingga saya itu bisa dengar dengan baik jika ada tahsin tadi, yang baca Quran tadi yang kurang ini kurang itu. Bersyukur kita kepada Allah karena nikmatnya tidak mungkin kita bisa hitung, dan nikmat kesempatan pagi ini untuk kita bisa anjang sana silaturahmi walaupun via Zoom online, tapi sesungguhnya ini penting bagi kita untuk kita syukuri karena tidak semua bisa hadir. Mungkin ada keperluan, ada tugas, atau mungkin jauh, ada sinyal, apa saja yang menjadikan pertemuan ini tidak bisa dilaksanakan. Alhamdulillah panjenengan muncul di hadapan atau di rumah saya semuanya. Saya juga muncul di rumah panjenengan, dan mudah-mudahan silaturahim ini termasuk yang tidak tertukar. Maksudnya tertukar dengan kebisingan dunia yang menggoda kita, baik itu rasa ngantuk maupun jogging ataupun jalan-jalan dan lain sebagainya. Namun demikian, walaupun itu semuanya bernilai ibadah, jika kita niatnya ibadah, namun tidak kalah penting, ini jauh lebih mat, nanti kita akan uraikan. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau, didandengkan kita, dirangkul badan kita untuk dinaikkan, ajak disyafaati, biidznillah tentunya, menikmati indahnya surga Jannatun Naim. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai rasa penasaran saja. Jadi tadi tidak semua sih ayat akhir itu harus dibunyikan, tidak semua. Tetapi hanya yang kata-kata benda saja. Muhitun itu kata benda, maka dibaca muhitun. Jadi mungkin tidak umum didengar atau tidak umum dipelajari karena ini riwayatnya riwayat dari Imam Yakub yang diriwayatkan oleh Ruwais dari Imam Yakub. Mungkin panjenengan belum pernah mendengar. Saya yakin ngapunten, bahwa panjenengan belum pernah mendengar karena ini qiraatul asyra. Yang panjenengan pelajari mungkin qiraatul sab'ah. Jadi qiraatul asyra, panjenengan kalau belajar sab'ah, qiraat sab'ah baca Quran itu umumnya 7 imam yang dipelajari. Lain ada 2 imam yang tidak umum dipelajari, walaupun yang masyhur boleh, yaitu Imam Yakub. Nah, Imam Yakub itu punya punya 2 riwayat juga, yaitu diantaranya Ruwais. Nah, Imam Yakub membaca muhitun fi lawhim mahfudin, tidak mahfud, tidak boleh. Jadi tidak dibaca begitu. Itu kan Imam Asim dan 7 imam yang lain membacanya begitu. Jadi Imam Yakub ini berbeda sendiri bacanya. Dan itu belum dipelajari. Lawang riwayat 7 aja masih 1 riwayat kok. Yang 14 itu ya kita semua belum mempelajarinya. Kebanyakan dari kita belum mempelajari, mungkin diantaranya sudah, ya. Namun demikian, tetaplah itu khazanah ilmu Al-Quran yang tidak boleh diabaikan. Dan itu sama mutawatirnya, sama wajibnya untuk dipelajari dari semua imam yang ada. Walaupun kita tetap hanya memilih 1 dari antara imam-imam dan riwayat yang kita pelajari.
Nanti kalau umpamanya ada orang membaca, lah kok lauhim mahfudin gitu, panjenengan nggak kaget bahwa itu riwayatnya Ruwais dari Imam Yakub. Jadi berarti ibu tadi yang bertanya tadi, jadi apa ini namanya? Tadi yang tanya berarti perhatian betul. Karena yang lain ya biasa gitu ya. Tapi perhatian padahal itu pertama kali. Kok saya baca gitu, kok perhatian. Berarti mudah-mudahan panjenengan bisa menikmati indahnya baca Al-Quran versi lain, maksudnya riwayat lain. Mudah-mudahan suatu saat kita akan mempelajari itu jika diperkenankan oleh ibu kepala sekolah. Sehingga materi akidah ya iya, materi khusus itu. Jadi saya ngaji atau ngajar begitu itu di Gresik sampai 14 riwayat itu selesai. Di Gresik, di Al-Falah saya hanya boleh satu kelas karena kebetulan ada di pengurus, tidak boleh lebih dari satu kelas dan satu kelas itu hanya akidah. Nah sekarang ini kok panjenengan tanya, siapa tahu nanti ada kelas khusus tentang riwayat atau qiraat. Walaupun via Zoom begini ini sanadnya belum bisa disambungkan, tapi minimal mengetahui sejarah bagaimana kok bacaan Al-Quran itu bisa bermacam-macam. Semoga Allah memberikan kita kesempatan sebelum nanti Allah bertanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan kequranan. Ketika kita nanti ditanya oleh Allah tentang kequranan, terus jawaban kita itu sederhana sekali, ya mungkin surganya ya sederhana saja. Tetapi kalau kita menjawabnya dengan sempurna, kumlot ya bahasanya, maka tentu saja Firdaus tertinggi. Tertinggi. Jadi jarak antara surga satu dengan yang lain seluas langit dan bumi. Nah jaraknya yang tertinggi itu adalah Firdaus. Bawahnya ada Ma'wa dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana topik yang akan kita sampaikan, kenikmatan yang tertukar. Kenikmatan yang tertukar. Saya menyampaikan ini terinspirasi dari seorang yang kita bilang bukan Muslim ya, bukan Muslim. Tetapi kok ya hati saya ini merasa bahwa orang non Muslim ya, orang kafir lah kita anggap. Tapi kok baiknya itu baik sekali. Begini ceritanya. Dia beradu lari lomba lari maksud saya gitu. Berputar mereka. Berputar di lapangan tempat venue untuk perhelatan lari cepat itu. Lalu di hadapannya itu hanya tinggal ada satu orang dari Afrika yang berkulit hitam. Di belakangnya ada orang kulit putih yang bahasanya tentu berbeda. Si kulit hitam ini larinya sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Di belakangnya ini masih jauh. Kulit putih tadi itu untuk mengejar itu jauh. Cuman begini, yang luar biasa. Si kulit hitam tadi yang dari Afrika tadi merasa bahwa sudah finish karena ada tiang dan ada garis. Dikira itu sudah finish. Lalu dia melambatkan larinya. Sehingga ketika melambatkan lari, si yang kulit putih tadi yang di belakang tadi tidak mendahului, tapi membersamai. Dan sambil mendorong, ayo cepat lari. Walaupun bahasanya tidak diketahui, dimengerti oleh si kulit hitam dari Afrika tadi. Ayo cepat lari, dibimbing cepat lari. Ayo cepat lari, sehingga yang dijuarakan ngapunten. Kulit hitam tadi tetap nomor 1. Dan yang si kulit putih tetap di belakangnya nomor 2. Jadi tidak mendahului karena apa? Karena dia tidak mengerti finish di mana. Jadi sampai tidak paham, sampai lupa mungkin saking capeknya ya. Terus nggak ngerti. Dikiranya sudah garis yang ada dengan ada tanda yang ada di kanan kiri itu finish, padahal belum.
Jadi itu persiapan untuk finish, untuk mencepatkan lari. Nah, setelah sampai di finish, mestinya kulit putih itu bisa mendahului, sangat sangat bisa. Tapi dia membimbing, mendorong sedikit-sedikit, si kulit hitam belum selesai. Tapi bahasanya kan tidak mengerti. Nah, setelah finish itu si kulit hitam ini akhirnya benar-benar tetap nomor 1. Dan dia mengangkat tangan si kulit hitam ini, yang kulit putih tadi, diangkat tangannya gini, bahwa dialah yang nomor 1 dan si kulit putih nomor 2. Lalu wartawan dan lain sebagainya, ya, pengejar berita itu tanya, loh kenapa kamu tidak mendahului? Enggak, saya sebenarnya ada di belakangnya. Dia kalau mau lari cepat dia bisa. Tapi karena saya tidak mau mendahului biar dia tetap juara 1, maka dia tak dorong agar tetap juara 1, agar menjadi juaranya. Loh, tapi kenapa kamu berbuat demikian? Loh, itu perbuatan baik. Kalau umpamanya saya nanti itu tidak mendorong dia, lah bagaimana kata ibu saya? Wong dia itu melihat di televisi bahwa dia memang layak nomor 1. Loh, lah iya kenapa demikian? Lah saya itu senang. Saya itu merasa senang jika saya itu menjadikan seseorang itu jadi juara. Coba begini ini non muslim, ngapunten mohon maaf. Jadi itu tidak ada di pikiran kita ketika kita ikut lomba, nggak ada. Nah disinilah terus saya itu muncul, ya Allah, sebenarnya nikmat itu apabila bisa mengantarkan orang itu juara. Coba lah kalau sekedar piala saja, sekedar medali saja saya bisa, tapi medali yang dikenang oleh si hitam tadi adalah medali kebersatuan, kebersamaan. Nah, coba panjenengan renungi hal seperti ini. Apakah terpikir pikiran kita, ya, bahwa di perlombaan itu saya harus juara 1, kan gitu doktrinnya. Kamu harus juara 1, kamu harus secepat-cepatnya lari dan lain sebagainya. Ternyata ada pribadi yang unggul, yang itu mestinya kita miliki. Disinilah maksud saya kenikmatan yang tertukar itu menjadi topik. Walaupun mungkin panjenengan masih meraba-raba, kok begini judulnya itu kok kayak sinetron. Allahu Akbar. Ini orangnya ngapunten, bukan muslim. Terdidik oleh keluarganya agar kamu anak-anakku tidak menjadikan dirimu nomor 1, tapi jadikanlah orang lain semuanya nomor 1. Itulah kenikmatan. Jangan menukar. Engkau juara 1, yang lain itu sedih karena engkau kalahkan. Lalu engkau berbangga. Di situ berbedanya. Jika kita mampu menjuarakan banyak orang, ada kenikmatan yang luar biasa. Panjenengan jadi pelatih. Semua yang dilatih itu menjadi juara begitu ya, ada kenikmatan yang berbeda di situ. Dan mungkin ada di antara mereka yang unggul seperti kejadian yang barusan saya ceritakan. Kamu biasanya mesti juara. Enggak, Pak. Enggak, pelatih. Saya itu senang jika kompetisi saya cukup juara 2 saja atau juara 3, biar dialah juara 1. Coba sekarang kita membanggakan juara. Untuk pribadi, individu, personal, subjektif. Tapi lupa bagaimana membuat orang lain banyak juara. Pandai, nomor 1, dan lain sebagainya. Untuk dirinya, biarlah saya di belakangnya saja. Allahu Akbar. Bukankah menjadi hati ini haru, ya, dan mendapati kenikmatan yang tidak didapatkan oleh si juara. Bahkan si juara tadi itu orang Afrika itu tahu kalau dia tidak didahului, itu tahu betapa menghormati dan betapa tidak memandang ras, etnis, golongan, strata dan lain sebagainya itu tidak diperhatikan. Yang ia perhatikan bagaimana cara mendapatkan nikmat yang nikmat. Nikmatnya nikmat. Mudah-mudahan sampai di sini cerita ini menginspirasi kita. Bahwa segalanya itu tidak dipandang karena juara tidak.
tapi bagaimana menjadikan orang lain itu juara. Bagaimana orang yang semestinya dia itu juara, tapi tidak menganggap diri ini juara. Karena ketika kita sudah menganggap diri ini juara, maka tidak akan lepas dari kata, sayalah yang terbaik. Kalau sudah mengatakan saya yang terbaik, bahkan itu menjadi motivasi terus di hati, maka dia akan terus mendegradasi, merendahkan, meremehkan bagi yang tidak juara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu selanjutnya saya sampaikan ini. Ada di surat Ad-Dukhan, Pak Qadar. Ada di surat Ad-Dukhan, ayatnya ayat 38. Itu bisa dibuka. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi di sana ada di surat Ad-Dukhan ayat 38. Monggo dibaca terjemahannya. Surat Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sekali lagi saya tegaskan. Kami menciptakan langit dan bumi ini tidak main-main. Artinya apa? Jika kita berada di permainan dunia, maka lomba permainan yang kita lakukan adalah untuk memenangkan kebanyakan orang, bukan menang sendiri. Bagaimana orang lain bisa menang di lomba itu? Bagaimana orang bertanding itu bisa menang, tetapi yang lain tidak menangis. Menang dan menangis agak sama, Pak. Yang satu menang, yang satu menangis. Lah bagaimana membuat orang yang menangis itu menang, pun kita tidak mendapatkan sesuatu, tapi senang. Dan di sana menang, kita senang. Inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga pada sahabat. Ketika sahabat itu tanya, sahabat-sahabat diberitahu, sebentar lagi akan ada orang yang masuk masjid, itu dia ahli surga. Ternyata rahasianya apa? Senang melihat orang lain menang. Senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Senang orang lain mendapatkan kenikmatan walaupun tidak dari apa yang kita lakukan atau pertolongan kita. Nah, itu hebat. Hebat, Pak. Nah, kita lanjutkan. Ini ada gambar-gambar sebenarnya mau saya jelaskan. Akan tetapi ini ilustrasi saja. Cuman nggak jelas, nanti panjenengan tambah bingung. Lalu kita lanjutkan yang ini aja. Keterangan kenikmatan. Mensyukuri nikmat kesehatan. Itu biasa. Mensyukuri nikmat kesehatan itu biasa, Pak. Sering kita mendengar dan sering kita pahami ya bahwa kesehatan itu nikmat karunia yang wajib kita syukuri karena itu yang ditanya. Lalu bersyukur atas nikmat keluarga dan persaudaraan seperti kita ini. Siapa nyangka kalau panjenengan menjadi saudaraku di online Zoom? Siapa nyangka panjenengan ketemu dengan Bu Dwi, dengan Pak Soeharto, dengan yang lain, ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, yang itu menjadi ajang silaturahim dan persaudaraan. Nggak kepikir bahwa kita ini bisa memenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, walaupun melalui Zoom. Ya, lalu menghargai nikmat rezeki dan kekayaan. Itu biasa. Nikmat rezeki dan kekayaan. Kalau kita punya rezeki, sebenarnya nikmat itu sudah disiapkan oleh Allah. Kekayaan disiapkan oleh Allah.
Yang pada akhirnya nanti tidak ada strata orang yang menengah itu, Pak. Yang ada adalah miskin atau kaya. Dulu masih ada orang yang tengah-tengah itu. Tidak miskin, tidak kaya itu. Nanti akhir zaman ada hanya dua, miskin dan kaya. Di versi lain semuanya menjadi kaya. Yang miskin jadi kaya, yang kaya tambah kaya. Yang sehingga zaman itu nanti tidak ada orang yang menerima zakat, menerima infak, menerima sedekah. Karena semuanya kaya. Karena semuanya kaya, maka sampai lupa bahwa sholat itu wajib, ngaji itu wajib, ngumpul-ngumpul begini, thalabul ilmi pagi gini, nggak ada. Nggak ada lagi. Nah, itu termasuk nikmat. Kita itu masih diberi zona zaman, yang zona zaman ini memanjakan kita dengan berbagai fasilitas. Nikmat itu, Pak. Asal jangan lupa bahwa semuanya itu berawal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ada pelaporannya. Ada pelaporannya. Dan apa yang kita dermakan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup, semuanya kembali kepada kita masing-masing. Tidak ada satupun yang dizalimi. Lalu bersyukur atas nikmat alam dan lingkungan. Panjenengan punya lingkungan yang damai di kampung halaman. Mungkin ada riak-riak sedikit lah, fitnah-fitnahan, apa-apa begitu. Itu biasa. Dan itu dinikmati saja. Karena panjenengan kalau diberi, kita semuanya kalau diberi damai-damai saja, tidak ada masalah-masalah. Nah, itu jadi masalah justru. Ya, jadi masalah. Yang berikutnya, bersyukur dalam kesulitan dan ujian. Bersyukur dalam kesulitan dan ujian ini penting. Ini bahwa dalam kesulitan itu ada kesabaran. Dalam kesulitan dan ujian itu ada keikhlasan. Dalam kesulitan itu ujian daripada keistiqomahan. Dalam kesulitan itu ada kebahagiaan jika nanti dikeluarkan oleh Allah dari kesulitan. Kita nyambung ke banyak materinya ini. Berikutnya adalah jasad dan roh. Mana yang didahulukan? Pertanyaan ini yang akan juga kita jelaskan. Jasad dan roh, mana yang kita dahulukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya jasad akan hancur. Hati yang tak pakai itu, yang warna merah itu akan hancur. Roh yang lepas itu tidak akan hancur. Di dalam roh itu perangkatnya juga. Di dalam roh itu ada kaki, di dalam roh itu ada hati yang tempatnya iman. Di dalam roh itu ada afidah, di dalam roh ada absar, di dalam roh itu ada sam'un atau pendengaran yang itu walaupun tidak telinga, yang kita seperti kita punya telinga. Nah, lalu mana yang didahulukan? Jasad atau roh? Ada orang berpendapat ya jasad dong. Ya, jasad didahulukan katanya gitu. Karena roh itu jika menyepati jasad yang baik, yang sehat, juga ikut sehat. Nah, ada pula yang mengatakan roh lebih didahulukan, jiwa lebih disehatkan, nanti akan mengikuti jasad. Nah, dua-duanya punya alasan. Tapi kita yang mendapati cahaya iman, itu selalu mendahulukan roh, rohani. Sama dengan sering kita sampaikan, berhenti mencari ilmu, berhenti aliran hidayah di rohani. Sama dengan berhenti makan, maka berhenti aliran asupan gizi ke dalam tubuh. Nah, persoalannya, kita sering jasad itu memanja-manjakan. Tetapi dengan roh tak pernah dimanjakan. Jasad beri makan makanan enak, ini dan sebagainya, pilih, bisa akhirnya COD, ya, kirim, pesanan gitu. Lalu dikirim lagi di statusnya, ini sedang makan ini, ternyata COD. Nah, sampai memanjakan setiap hari COD sebenarnya. Ini tidak pakai COD roh ini. Cukup duduk anteng di depan laptop atau di depan di depan HP kita masing-masing. Itu ada asupan rohani. Hati-hati untuk menjaga imanmu. Gitu ada pesan dari ustadz-ustadz kita. Hati-hati dengan ucapanmu, gitu kan?
Hati-hati dengan kerentak kerelingan hatimu agar tidak nuduh-nuduh orang, tidak mangkel benci sama orang dan sebagainya. Diingatkan oleh asatid kita selama sepekan itu, nggak pernah berhenti kecuali hari libur. Diingatkan, lah asupan itu menambah semangatnya ibadah. Nah, ketika semangat ibadah itu tumbuh kuat, maka jasad itu makan mungkin sekedarnya saja, itu sudah cukup. Bukankah Rasulullah memberikan contoh sampai tidak makan pernah 3 hari dengan mengikatkan, mengganjal perutnya dengan ikat pinggang dan batu? Nah, kenapa kok tetap sehat saja? Karena rohani sudah terbentuk, jadi rohani terbaik. Dan itu adalah nikmat yang di atas nikmat. Itu adalah nikmatnya nikmat. Nah, sering kita tidak tahu bahwa sebenarnya kenikmatan itu akan kita dapatkan jika hati rohani itu sudah kita tenangkan. Tapi kalau belum bisa menenangkan hati rohaninya, ya karena tidak ada asupan, ya toh, nggak ngaji, ya nggak mendapati ilmu, ya maka gelisah dan resah. Saat ini mungkin panjenengan sedang konsen. Lah ini sebenarnya memberi makanan roh. Lalu roh itu ketika lepas dari badan itu sebagaimana gambar itu, bahagia itu, senang itu, bebas sebebas-bebasnya, senang sesenang-senangnya, terus bahagia yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya ketika di dunia. Bahagia di atas bahagia, bebas di atas bebas, senang di atas senang. Dan itulah yang ditunggu oleh para syuhada, orang-orang solih, orang-orang beriman, dan bahkan para rasul, para nabi. Karena awal perjumpaan dengan akhirat ada lepaslah rohani dalam kebahagiaan, menikmati indahnya sana. Dan panjenengan nggak usah khawatir semuanya. Sekali lagi panjenengan nggak usah khawatir. Pasti keindahan itu akan kita dapatkan nanti suatu saat. Nggak usah dijemput, engkau teko-teko dewe. Arek iku kok teko dewe, malaikat iku teko dewe. Dan saat datang itu kita sedang in-innya ibadah, sedang semangat-semangatnya ibadah. Iman sedang tinggi, iman sedang naik. Dan saat itu kita ketika sudah lepas, ya memang ya agak sulit ya, agak berat ya sedikit, tapi enggak apa-apa. Beratnya itu sudah biasa. Begitu nanti lepas plong gitu loh. Plong itu saya itu bayangkan, saya belum pernah tapi bayangkan itu gitu. Kalau ingin coba ya nggak bisa, nggak bisa cerita. Nah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, plongnya, lepasnya itu sampai saya sering bercerita. Ketika rohani ditiupkan ke badan, itu berat. Ketika badan itu atau janin itu dilahirkan, itu juga berat. Seorang ibu yang melahirkan itu berat. Tentu saja ketika sudah lahir dan keluar lepas dari beratnya melahirkan itu, ketika sudah melahirkan brol gitu ya, itu kan dalam bahasa kita itu kan lego gitu ya, sehingga alhamdulillah gitu. Nah, roh yang lepas dari jasad itu begitu, ngeden gitu, repot napas itu berat, terus begitu lepas gitu. Alhamdulillah begitu. Lah kita yang menangis. Ditinggal orang-orang terbaik kita. Tidak bisa. Enggak menangis itu. Memang syairnya begitu. Ketika engkau lahir, orang pada tertawa, tersenyum bahagia. Tetapi ketika engkau pulang, orang pada menangis, ya, meratapi orang tuanya, saudaranya yang telah tiada. Lanjut. Mudah-mudahan ini juga dipahami. Kenikmatan yang terlupakan. Nah, ini. Jadi jangan ini ya, skip ya. Jangan skip kayak arek-arek main YouTube. Jangan di skip. Jangan di skip. Jangan ditutup. Kenikmatan terlupakan. Ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Surat Al-Qamar. Ayatnya ayat 44.
Surat Al-Qamar ayatnya ayat 44. Silakan Pak Qadar jika sudah ditemukan. Monggo. 5 berapa Pak? 54 Pak. Ar-Rahman 4 5 Al-Qamar. 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 Ayatnya berapa Pak? Ayatnya ayat 35. 35. Nggih. Oh, bismillahirrahmanirrahim nih Pak. Pun Pak. Monggo. 25, 35. Nggih. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sampun, Mbak. Al-Qamar 35. Betul. Nikmat semuanya adalah min indina, dari sisi kami. Nikmat semuanya adalah dari sisi Allah. Dan pengetahuan bahwa nikmat itu semuanya dari Allah, itulah Allah akan membalas bagi orang-orang yang bersyukur. Lalu ayat yang kedua. Surat nomor 45, Pak. Nggih, Pak. Surat nomor 45 Al-Jasiyah. Allahul ladzi lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ayo Pak. Nggih, ayat pinten niki, Pak? Ayat 12. Oh. Nggih. Monggo. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Sampun, Pak. Oke. Untuk apa? Agar karunia Allah, ya, karunia Allah, kalian bisa mencarinya. Dan Allah siapkan segalanya untuk kalian agar kamu bersyukur. Ayat-ayat syukur ini. Lalu surat An-Naml, surat nomor 27 ayat 40. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. An-Naml 27 ayat 40. Silakan Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak, nggih. Orang-orang yang mempunyai ilmu, niki 40 nggih. Orang-orang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Tracingnya ada di kata waman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Ya. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya rasa syukur itu untuk dirinya sendiri. Lah tentu saja sebaliknya, yang kufur tentu Allah siapkan azab yang pedih. Surat An-Naml cerita tentang Nabi Sulaiman dan singgasana Ratu Balqis. Lalu ayat berikutnya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Surat Waqiah, surat nomor 56. Ayatnya ayat 82. 82. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, itu kan untuk disyukuri, untuk disiarkan, sebagaimana surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau mendapatkan rizki,
Maka hadis, syukurilah. Nah, syukurilah itu yang dimaksud adalah bagi-bagi. Siapa-siapa yang butuhkan. Ya. Nah, rasa syukur macam begitu untuk agar kita mendapati yang lebih baik dan lebih berkah lagi. Tetapi anehnya mereka simpan. Ya, orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana rasa syukur yang sebenarnya malah digegem, malah disimpan agar orang lain tidak tahu. Ketika tidak ada uang malah bercerita-cerita, wis ngene iki wis bokek, ya wis nanti sono angel mbo, wis ngene iki kerja ya dan lain sebagainya. Lupa bahwa dia bisa bicara itu rizki, dia bisa berpikir itu rizki, dia bisa mengaji itu rizki dan seterusnya. Lalu kita lanjutkan dengan ini, nikmat itu dari Allah. Saya terjemahkan di sana, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu dari Allah datangnya. Semua kenikmatan itu dari Allah. Kita bisa anjang sana kemana-mana, pergi kemana-mana, semua nikmat Allah. Ketahuilah, karena itu tidak boleh kita lupa. Ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallah. Karena segala apa yang kita bisa melangkah, bukankah ada orang yang tidak bisa melangkah? Kita bisa berpikir, bukankah ada orang yang sudah stroke, nggak bisa berpikir? Masih ada orang yang kita bisa bicara. Sudah banyak orang yang tidak bisa bicara. Karena pelat, keluh lidahnya. Masih kita bisa bernafas dengan baik, normal, jantung, paru kita dan sebagainya. Banyak orang yang di rumah sakit sulit nafas saja. Kedip mata itu. Saya kemarin melihat ada santri yang berkedip itu tidak bisa. Allahu Akbar walillah. Jadi melek terus begitu. Melek terus dan stroke. Ya melek. Meleknya itu ke arah kanan begitu. Lalu kita doakan, ya Allah, Engkau kurangi nikmat asal Kau tidak kurangi iman di hati. Itu sudah 7 hari tidak ada reaksi, disapa ya diam aja. Ketika saya berkesempatan datang itu, terus ini bergerak-gerak, badannya itu ginjal-ginjal gitu. Karena saya kenalkan, karena dulu itu santri, saya kenalkan saya dari Al-Falah, saya Ustadz Mukhtar, dan seterusnya. Itu reaksi. Seakan-akan dia pernah mendengar nama saya itu, terus kayak mengikuti. Lalu ayo, la ilaha illallah Muhammad. Dan itu bergerak. Masya Allah, jadi saya merasa senang dan saudara-saudaranya juga merasa senang. Kebetulan belum punya keturunan dan sudah sepuh. Dan ya itulah kenikmatannya sudah diambil. Kita lanjut. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Ini kita tidak bahas, ya. Kita lanjutkan ke sini saja. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nikmat di atas nikmat. Nikmat di atas nikmat. Yang pertama, kenikmatan mampu beramal solih. Bapak Ibu, adakah orang yang tidak beramal solih? Ada. Berarti kenikmatan amal solih sudah dicabut oleh Allah. Tidak dipisahkan dia beramal soleh, berbuat baik. Tidak bisa. Sehingga dia kehilangan kenikmatan sejati. Kenapa? Karena itu diantara yang dibawa ke akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu, kenikmatan istiqomah sholat. Adakah orang yang tidak bisa istiqomah sholat? Ada. Karena kesibukannya, karena ini, karena itu, karena alasan kesana, kemari, dan sebagainya. Sehingga kenikmatan istiqomah sholat hilang. Kalau sudah kenikmatan istiqomah sholat itu hilang, maka sejatinya sudah ditutup oleh Allah kenikmatan sejatinya. Lalu yang ketiga, kenikmatan berkesempatan thalabul ilmi seperti pagi ini yang tadi saya singgung. Ada yang tidak berkesempatan. Bukankah ini asupan makanan terbaik di antara makanan-makanan rohani? Saya ulangi lagi. Thalabul ilmi. Makanya kemarin saya ambilkan topik adab mendahului ilmu. Atau dahului ya adab sebelum mencari ilmu. Karena
Itu saking pentingnya sampai saya sampaikan kemana-mana saya sampaikan. Karena kalau tidak dibarengi adab, ya mencari ilmu itu, maka bias. Jadi tidak tahu hikmah. Kenapa saya cari ilmu? Kenapa? Wadahnya tidak ada. Lah wadah untuk mencari ilmu itu namanya adab. Akhlak. Karena itu penting bagi kita. Bahkan ada buku khusus membahas tentang itu. Sekali lagi, kalau kita membaca ayat aja satu aja. Kalau adab mendahuluinya, maka panjenengan tidak akan pernah membaca ayat itu terus melupakan. Karena adabnya orang yang membaca Al-Quran berdialog dengan Allah kan. Membaca Al-Quran kan dialog dengan Allah. Itu tidak boleh sampai pesan Allah tadi kok dilupakan. Itu nggak boleh. Itu jenenge gak sopan. Kan gitu. Loh pesan Allah kok dilupakan. Itu loh. Di situ jika kita tahu, paham tentang hal-hal yang sehalus itu, maka kita tidak akan sampai meletakkan Quran di bawah, membaca Al-Quran di hadapannya, rehalnya itu, mejanya itu lebih rendah dari pusarnya. Enggak berani. Apalagi menaruh Quran di lantai. Enggak berani. Karena itu enggak punya adab. Itu kan yang Quran, itu kan yang mushaf, yang memberikan kita informasi bagaimana berjumpa Allah. Bagaimana berjumpa Rasulullah di akhirat. Dan ini termasuk koreksi pada saya, diri pribadi. Setiap membaca itu tidak segera-segera tahu bablas itu, kecuali memang untuk khataman aja. Ketika membaca santai itu satu ayat, direnungi huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimatnya, bahkan bahasa-bahasanya. Terus maksudnya apa, terus kenapa ayat itu turun. Itu satu ayat, 2 ayat, sehingga mungkin dalam 1,5 jam itu cuma dapat 5 ayat atau separuh dari halaman Al-Quran. Separuh dari halaman Al-Quran. Kapan khatami? Tidak tahu, pokoknya dipahami gitu. Terus, kalau itu perintah, memang kita mencoba untuk berusaha, berupaya untuk bisa melaksanakannya. Lah kok ketika baca, setelah itu lupa. Ketika baca, terus lupa lagi. Mana nikmatnya? Mana sopan santunnya, mana adabnya mencari ilmu. Karena itu walaupun tidak lulus SD, santun orangnya. Baik, gitu. Ngomongnya juga enak. Ya, terus nun sewu, permisi, dalam, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat itu loh, itu adab. Itu nggak begitu terperhatikan sekarang ini Bapak Ibu. Karena kita tidak ngajari anak cucu. Sehingga tidak punya. Tidak ada, itu sudah hilang. Walaupun itu memang sudah perjalanan akhir zaman ya. Semakin hilang adab. Dan bahkan jauh lebih indah yang tidak lulus SD yang punya adab. Daripada sudah tinggi ilmunya tapi tidak punya adab. Orang yang nggak lulus SD, bagaimana dia harus berjalan, malah ngerti. Di sanalah sebenarnya puncak dari ilmu dan hikmah akan didapat jika adab didahulukan. Tentu saja tidak meremehkan orang yang tinggi ilmunya dan banyak ilmunya. Tetapi jika tidak dilambari, tidak diwadahi adab, maka sebenarnya dia belum mendapatkan ilmu. Belum mendapatkan apa-apa. Jadi membias. Yang keempat, kenikmatan mampu berinfak dan bersedekah. Bapak Ibu, kita sih mungkin tidak terasa saat ini ya, mau infak, sedekah, mungkin tidak terasa. Tapi begitu kita ada di akhirat, orang yang telah mewakafkan untuk madrasah, mewakafkan rumah untuk ngaji, mewakafkan gedungnya untuk untuk rumah Quran dan lain sebagainya, bahkan menginfakkan, mewakafkan dirinya untuk Quran itu ada. Mewakafkan diri untuk Quran ada itu. Ya Allah, saya niat mewakafkan cucu saya ini untuk Al-Quran. Gitu ya gak diangen-angen. Jadi kalau meletakkan atau mengirim ke pondok, ya gak ditangisi. Wong sudah diwakafkan. Sebagaimana Ibunda Maryam diwakafkan oleh keluarganya untuk apa? Menjaga masjid Baitul Maqdis. Kan itu ada ayatnya ya.
Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim ala alamin dzurriyyatan ba'dha min ba'd wallahu idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ayatnya kan ada itu. Ya Allah, aku wakafkan di perut ini, aku nazar di perut ini nanti untuk menjaga Baitul Maqdis itu. Selanjutnya ayat bisa dibaca. Jadi diwakafkan. Kalau sudah diwakafkan, jangan dicari-cari. Ya kalau diwakafkan umpamanya ini tak wakafkan untuk Quran, sudah bilang sama kiainya, ya. Lalu kiainya lah yang akan mengolah nanti, ustadznya yang akan mengolah nanti bagaimana dia itu ahlul Quran. Lalu nggak usah disambangin nih berminggu sambangi kangen loh, itu gak diwakaf nih. Panjenengan mewakafkan tanah, ya. Lalu tanah itu dilihatin, terakhir eman kan. Ngono kata wakafkan, akhirnya gitu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau sudah diwakafkan itu ya lepaskan. Walaupun kita boleh ikut mengelolanya, ya, tetapi bukan lagi menjadi pemiliknya. Harta pun juga begitu, infak, sedekah dan sebagainya. Dan kenikmatan itu akan kita pundut, akan kita ambil, akan kita nikmati sebagai cahaya-cahaya perjalanan panjang menuju surga Allah. Lalu kenikmatan dimampukan Allah bangun malam tahajud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah tidak dibisahkan oleh Allah untuk bertahajud, walaupun itu sunnah ya, itu berarti ada kenikmatan yang dihilangkan oleh Allah. Nah kalau sudah dihilangkan oleh Allah, nggak ada minat, udah, ya sudah nggak tahajud. Berarti salah satu di antara amalan yang sudah ditutup oleh Allah diambil nikmatnya. Dan ini nikmat rohani loh ya, saya nggak bahas nikmat jasmani. Nikmat kerohanian, dan ini nikmat yang terlupakan, yang tertukar dengan kebisingan dunia tadi itu yang saya maksud. Sampai lupa memikirkan nikmat yang aslinya nikmat. Lalu berikutnya, kenikmatan mampu istiqomah membaca Al-Quran. Jika sudah tidak lagi berkeinginan untuk istiqomah baca Al-Quran, maka sebenarnya nikmat telah dikurangi. Bapak Ibu, ada orang yang belajar baca Al-Quran itu tidak iso-iso, akhirnya putus asa. Ya Allah, na'udzubillah, nikmat telah ditutup oleh Allah dari membaca Al-Quran. Sehingga ibadahnya mungkin ya Allah akan berikan yang lain selain baca Al-Quran. Tetapi sesungguhnya sebagai ciri khas orang yang beriman itu mampu membaca Quran. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 21 itu Pak Qadar. Monggo. Alladzina atainahumul kitaba ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kan gitu bunyinya ayat itu. Jadi kalau sudah tidak dimampukan, wah, Masya Allah. Monggo Pak. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, orang-orang yang diberi kitab Al-Quran, lalu membacanya dengan sebenar-benar bacaan yang tadi pagi ya. Oh, kurang dengung. Oh, keliru wong majid kok mujid ya. Mek kancane kabeh keliru mujid. Bahwa Qur'anu mujid. Loh, wong kancane wis disalahne kok ya dhek keliru ya. Sing ngene iki ngaji karo lansia-lansia ya sing ngene. Astagfirullahaladzim, panjenengan sepura lo ya Allah, iki panjenengan wis lobet kabeh lo ya Allah, ngapunten, mohon maaf lahir batin. Jadi udah majid lo, oh mujid lo, dibaleni meneh mujid meneh lo, ya Allah, alhamdulillah. Lah begitu itu putus asa apa tidak kita? Oh tidak boleh. Bukan kita yang putus asa itu, bukan orang sana lo yang putus asa itu, orang-orang kafir itu. Kita orang yang beriman, tidak ada yang namanya putus asa. Nah, bagi yang membacanya dengan sebaik bacaan, maka dia termasuk yang beriman kepada Al-Quran. Karena itu kalau Budui sudah menuduh, menuding, ya, maksud saya. Bu, Pak, ini, Pak, itu. Oh, siap. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Oh, cuma 5 ayat. Ya, nggak sempat saya ngitung hurufnya tadi. Tapi ketika dibaca dengan baik, ya, baca dengan tajwid yang benar, maka
itulah tanda orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan ada orang yang tidak diberi kesempatan. Sampai sekarang itu sudah sepuh tapi gak bisa maca Quran. Lo coba panjenengan lah gitu ya, panjenengan lah seneng ya. Ya walaupun kita tidak boleh ngeremehkan orang yang belum bisa baca Al-Quran, bisa jadi dia itu tetap iman kepada Quran, dapat petunjuk Quran walaupun tidak bisa baca. Dan Allah lah paling tahu dari mana atau dari amal apa yang menjadikan dirinya itu bisa menikmati indahnya surga. Allah yang paling tahu. Karena itu ojo ngeremehne nek wis iso maca Quran, ojo ngeremehne sing gorong iso. Mas yo ku belajariku bareng seangkatan. Belajar bareng. Ternyata kita itu tidak lancar. Lah dekne durung iso cek ikro, cek dasar. Oke. Siapa sih Bu sampai niku tell me. Kok suwe mentok gak iso sampai ngono. Walaupun itu teman ya masih digudai ngono ya. Ya tetap ngaji. Iya Bu, saya itu sing penting ngaji. Oh ya wes lek ngono pinter jawabannya. Sing penting ngaji, iso gak iso, sing penting ngaji. Prinsip itu. Karena yang memisahkan itu bukan ustadznya, bukan dirinya, tapi Allah lah yang memisahkan. Sehingga Al-Quran akan menjadi cahaya di akhirat itu karena Allah membuatnya bercahaya. Makanya ayat Al-Quran itu atau Al-Quran itu nama lainnya adalah An-Nur. Artinya cahaya. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenikmatan selalu berkata-kata baik dan santun. Kenikmatan orang itu bisa berkata-kata baik itu tidak gampang. Tidak gampang. Berkata-kata santun itu tidak gampang. Tapi ketahuilah, mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Apa yang terucap dari lisan kita, semua tercatat oleh rakib dan atid. Terus banyak ayat seperti di surat apa itu An-Naba juga ada. Dalam surat Qaf, Surat Qaf. Qaf ayat 16, ayat 19 sampai ayat 16 itu apa yang kita ucapkan tercatat. Bahkan ciri-ciri khas penghuni surga, kata-katanya lembut, ya. Jadi kalau belum bisa berkata-kata lembut, mungkin ya masuk surga juga, tapi di mana tempatnya orang yang. Lalu yang berikutnya, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, kenikmatan ditetapkannya iman di dalam hati. Bapak Ibu, betapa banyak orang yang tercabut imannya karena dunia. Ia tidak mendapati lagi kenikmatan sejatinya, kenikmatan yang sejatinya nikmat, yaitu iman. Karena itu hadis Rasulullah yang sering kita dengar, aneh, ya, takjub dengan orang beriman itu ya. Ketika mendapati dia itu dapat nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika ia mendapati kesulitan, ujian, dia sabar dan itu juga baik baginya. Jadi apa-apa itu jadi baik. Semuanya jadi baik. Nggak ada yang menyedihkan, nggak ada. Kalau panjenengan sedih, berarti iman sedang turun. Paham ini Bapak Ibu ya? Kalau panjenengan kok sedih, itu iman lagi turun. Karena iman itu stabil. Ya. Nah, kalau ada kesedihan lagi turun, maka iman panjenengan sedih itu iman panjenengan turun. Karena apa? Kalau orang yang beriman itu tahu betul bahwa tidak ada satupun yang tidak direkayasa oleh Allah. Senang, sedih, nangis, ketawa, kan ada itu ayatnya itu. Apa ini namanya? Huwa adhaka wa annahu huwa adhaka wa abka. Iya kan? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan nangis dan tertawa. Adhaka wa abka. Karena itu kalau ada anak-anak yang tertawa dengan temannya, jangan diganggu. Ada seorang kiai yang mau manggil santrinya untuk keperluan sesuatu. Loh, putra kiai tadi, loh abah kemana? Ini mau manggil anak-anak di luar itu loh, mau tak suruh ini itu. Begitu kiai ini keluar, ternyata anak yang mau dipanggil itu sedang bergurau, senang-senang dengan temannya, sampai keluar tertawa-tertawa itu. Kiai ini enggak berani memanggil. Loh abah, kenapa? Mana anaknya? Enggak jadi. Itu anak-anak sedang ketawa-ketawa itu sama teman-temannya guyonan itu. Saya enggak mau mengganggu. Ngapunten. Bisa tertawa, bisa senda gurau, itu kenikmatan.
dan bisa bercengkrama dengan teman-temannya, dengan ketawa-ketawa. Karena di rumah belum tentu dia bisa ketawa-ketawa gitu. Ngaku aja kayak bapak-bapak itu. Di rumah kan menengan gitu. Ketika sampai di warung kopi, wah dengan temannya itu bisa cerita itu sampai kelet gitu, sampai guyung-guyung. Lah itu walaupun di rumah itu nggak bisa tertawa, tapi itu di luaran ketemu temannya itu bisa tertawa. Lah itu harganya mahal bisa ketawa itu. Nah, tertawalah, bahasanya tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Lalu begini, seorang yang melihat alam ini, alam yang luar biasa ini, seharusnya kita itu tersenyum tertawa, ya Allah, betapa engkau hebat, betapa engkau luar biasa. Terus tersenyum tertawa. Karena apa? Allah senang dengan orang yang senang. Karena nikmat yang banyak itu tidak seharusnya manusia sedih. Dan itulah nikmat di atas nikmat. Yang lucu, itu kita tidak tahu bahwa ada nikmat yang banyak itu untuk dinikmati. Bukan untuk ditangisi. Yang terakhir, kenikmatan ketika menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Bapak Ibu, ini sudah penjelasannya sudah sering saya sampaikan. Tapi ini adalah puncak dari keterangan saya di pagi hari ini yang tertunda kemarin karena libur. Sehingga saya kangen kapan ketemu Bapak-bapak, Ibu-ibu di Asih Pak. Ngoten Pak Harto, saya kembalikan panjenengan sebagai hostnya.